Guys, berjumpa kembali dengan Moti di program Bincang Motivi. Beberapa waktu yang lalu ada sebuah berita di sebuah portal yang mengusik hati saya. Judulnya kurang lebih demikian. Anak SMP dari Sleman guys, daerah sini nih. Dari sekolah Montessori menjuarai kejuaraan penelitian sains tingkat dunia. Nah, yang lebih mengejutkan lagi ternyata ini bapak ibunya, papa mamanya ini saya kenal waktu sebuah liputan di Kalimantan. Nah, lebih unik lagi, hari ini kami berjumpa untuk ngobrol-ngobrol di Bincang Motivi. Maka tanpa berlama-lama, saya perkenalkan si juara dunia itu, yaitu Azarel bersama papa mamanya. Wala. Selamat malam. Gimana kabarnya? Sehat-sehat semua? Baik, ini ada Pak Heru, papanya Azarel, dan Ibu Imelda. Ibu Imelda ini mamanya. Nanti akan dikenalkan oleh Azarel. Baik, sebelum ngobrol-ngobrol lebih lanjut tentang kejuaraan dunia ini, silakan Azarel kenalan dulu. Ya, siapa Azarel ini, atau nama, sekolahnya di mana, lahir di mana, lalu bapak ibunya dikenalin juga sekalian. Silakan. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Teresa Azarel Gayatri Lamiang. Saya lahir di Yogyakarta tanggal 17 April 2009. 17 April? Iya. Bareng saya. Saya tapi kakekmu ini. Iya. Oke. Kita berarti pesta bareng ini ya? Iya, benar-benar. Saya juga besarnya di Jogja. Di Jogja, oke. Ya. Saya sekarang bersekolah di SMP Montessori. Itu ada di daerah Bedok. Oke, di Bedok ya? Iya, di Bedok. Ya. Sekarang saya sudah kelas 9. Kelas 9. Oke, baik. Sekarang kenalkan papa mamanya. Oke, pertama ini papa saya. Oke. Nama lengkapnya Papa Johannes Dahyang Heru Utama. Heru Utama, oke ya. Oke, terus ini mama saya, Mama Imelda Luki Arta Anggreni. Oke, dan saya mengenal papa mamamu ini di Kalimantan ya. Waktu itu kami ada liputan di Hari Komsos, dan saya diperkenalkan nih, papa ini cucunya pahlawan nasional Cilik Riwut. Nah, kamu kenal ya, berarti kamu cicitnya ya itu? Ya. Oke, baik Pak Heru dan Bu Imel, kita nostalgia sebentar ya. Gimana dulu kita ketemu ya di Kalimantan ya. Dan Pak Heru dulu cerita tentang Eyang ya, tentang Pak Cilik Riwut, bisa cerita sedikit? Ya, jadi cerita sedikit Romo ya tentang Bapak Cilik Riwut. Jadi beliau ya kakek kami dari ibu. Jadi Pak Cilik salah satu pahlawan nasional, asalnya Kalimantan Tengah ya. Lahirnya di Kasongan, namanya Kasongan juga. Oh, Kasongan, tapi Kasongan Kalimantan. Oh, ada Kasongan juga. Kabupaten Katigan. Dan beliau ini uniknya Romo ya, punya anak kesayangan 17 semua. 17. Lahir 17 April juga. Iya. Meninggalnya, wafatnya 17 Agustus tahun 87 ya. Di Banjarmasin dan dimakamkan di Palangkaraya. Terus jadi pahlawan nasional tahun 98. Itu penganugerahan oleh Presiden B.J. Habibie. Dan uniknya juga beliau ini bintang jasa pahlawan nasional itu adalah bintang jasa yang ke-17. Ke-17. Oke. 17 semua. Angka keramat ini 17. Beliau juga salah satu pahlawan Katolik dari Kalimantan Tengah, jadi cukup berperan juga dalam berkembangnya agama Katolik waktu di Palangkaraya. Jadi ada satu legacy dari beliau yang untuk umat Katolik di Palangkaraya itu salah satu gereja pertama yang ada di Palangkaraya. Sekarang gereja tersebut sudah tidak dipergunakan sebagai gereja, tapi jadi gedung serbaguna Cilik Riwut. Oh, oke. Jadi di situ uniknya. Saya pernah pertemuan di situ kan. Iya. Itu mengandung unsur 17845 Romo. Gedungnya segi ya, gitu, 17, itu ya. Segi 8, ubinnya 45, kira-kira begitu. Oke, jadi angka yang keramat nih 17. Ya, waktu nah, itu. Kalau Bu Imel nih orang mana? Apakah orang Kalimantan atau orang Jogja? Nah, ini ketemunya kalau orang Jogja di mana? Iya, Romo. Jadi
istri saya dari papa mama tuh dari Jogja juga. Jogja. Tetapi papa dari tahun 1970 tuh bekerja di Palangkaraya. Di Palangkaraya. Oke. Dan saya lahiran Palangkaraya. Kelahiran Palangkaraya. Ya. Oke. Kalau Mas Heru malah lahiran ibu kota, lahiran Jakarta. Kelahiran Jakarta malah. Oke. Ya. Lalu saya bertemu dengan Mas Heru itu pada waktu kami kelas 2 SD, kami satu kelas. Satu kelas di Palangkaraya, di Sampit. Oh, di Sampit. Oke. Ya, orang tua saya dipindah tugaskan ke Sampit. Sampit ya. Kalau Mas Heru waktu itu sudah di Sampit, tapi kita cuma berteman sebentar karena lalu orang tuanya dipindahkan ke Palangkaraya. Jadi kami kayak jadungan gitu. Oke. Seru ini. Bertemu lagi tuh sudah 17 tahun kemudian setelah saya sudah bekerja, saya mengajar waktu itu Romo di Jakarta. Di Jakarta. Oke. Lalu bertemu gitu ceritanya. Oke, seru ini ya. Dan lalu lahirlah Azarel dan adiknya Joseph. Oke. Baik, sekarang kita cerita-cerita tentang apa kejuaraan internasional ini. Nah, Azarel bisa cerita kejuaraan apa sih sebenarnya yang kamu ikuti ini dan bisa cerita pesertanya berapa dan dari negara mana saja gitu ya. Silakan cerita. Saya cerita dari awal banget aja ya. Jadi waktu kelas 7 kelas 1 SMP, saya ikut lomba yang dari CYS atau namanya itu Center Youth Scientist, Center for Young Scientist Indonesia, dan mereka menyelenggarakan lomba yang namanya Lomba Peneliti Belia atau LPB. Oke, penelitian ya berarti ya? Ya, penelitian. Lalu waktu kelas 7 itu saya mendaftar di bagian ilmu hayati. Kemudian kalau LPB ini tuh lombanya itu bertingkat. Jadi pertama itu ada regional yaitu tingkat provinsi, kemudian nasional, kemudian ada seleksi untuk internasional, dan kemudian dikirim untuk lomba internasional. Tapi waktu kelas 7 SMP saya cuma berhasil sampai tingkat regional. Nasional nggak lolos. Habis itu waktu saya kelas 8 saya mencoba kembali tapi di bidang environmental science. Di environmental science ini saya melakukan riset tentang styrofoam biodegradation by superworm. Karena sebenarnya saya kenapa sih saya memilih topik ini? Karena waktu itu lagi jalan-jalan, karena waktu itu kan lagi masa pandemi. Pandemi ya, Lalu habis itu memang terbatas sekali ya untuk keluar, dan kalau misalnya pun keluar hanya di dalam mobil. Kemudian waktu itu saya bersama keluarga lagi jalan-jalan keliling kota. Kemudian saya lihat TPA, tapi TPA-nya tuh kayak penuh banget. Terus sampah yang paling banyak ada di situ tuh styrofoam. Styrofoam, Habis itu I start to investigate how styrofoam become very common in our lives. Dan ternyata styrofoam itu memang karena itu memang praktis dan juga memang membuat makanan tetap hangat dan memang harganya relatif murah, jadi memang kerap digunakan oleh masyarakat sekitar terutama untuk membungkus makanan. Lalu habis itu menurut saya sekarang sih teknologi itu sudah sangat berkembang sehingga sekarang ada beberapa produk yang sudah bisa menggantikan styrofoam. Tapi apa yang terjadi dengan styrofoam yang sudah kita gunakan? Dan memang meskipun sudah ada pengganti untuk styrofoam, nggak bisa juga tiba-tiba styrofoam di stop. Jadi memang harus ada solusi untuk mendegradasi styrofoam agar menjadi ramah lingkungan. Jadi ramah lingkungan. Ini menarik nih. Terus. Saya sudah mulai excited ini. Lalu di riset ini saya dibimbing oleh 2 mentor. Yang pertama adalah Miss Clara Disa Sumunaring Ratna SSI, dan yang kedua adalah Bu Wahyu Widasari SSI MSI. Lalu waktu itu saya membaca berbagai studi literatur. Kalau dari studi literatur yang saya baca, ada larva kumbang bernama Sobobas species yang memiliki kemampuan alami di mana mereka bisa mendegradasi styrofoam dengan kemampuan alami mereka sendiri gitu. Kemudian habis itu saya melakukan riset di bidang tersebut dan kemudian diajukan ke dalam riset yang diselenggarakan oleh CYS. Lalu habis itu lolos seleksi di LPB regional.
puji Tuhan saya dapat juara 2. Juara 2. Kemudian di tingkat nasional saya mendapatkan special award dan puji Tuhan juga saya lolos untuk ke babak internasional. Oke. Seleksi yang ketat sekali ya. Oke. Bisa dibayangkan ini. Dan di environmental science itu masuknya bidang science dan di sini saya bisa memilih mau ikut ICYS atau APCYS. Tapi saya lebih memilih ICYS dan untungnya lolos. Lolos ya. Karena lebih berat ya ICYS. Itu lebih berat ya. Dan ini tema lingkungan hidup ya. Lingkungan hidup dan masuk science. Tadi nyebut-nyebut worm itu berarti larva yang bentuknya bisa ulat ya, bentuknya ulat yang Jerman. Apa istilahnya mendegradasi, itu artinya apa? Bisa di sini topiknya tuh styrofoam biodegradation. Berarti superworm itu bisa mendegradasi styrofoam menjadi senyawa organik. Senyawa organik yang ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Iya, memecah artinya mengurai atau mengurai, semacam mengurai itu ya. Oh oke, ini unik ini. Styrofoam yang selama ini kita anggap apa ya tidak bisa kita hancurkan, itu ternyata dengan ini ya, worm ini ya. Ya. Dan kemudian juga di riset ini saya memberikan sedikit modifikasi, yaitu superworm diberikan selada karena berdasarkan studi literatur, selada itu bisa meningkatkan kemampuan gut system or gut health of organisms, sehingga bisa karena ditemukan suatu bakteri di dalam gut systemnya superworm, itu namanya Pseudomonas species, dan Pseudomonas species itu memproduksi suatu enzim yang dapat mendegradasi styrofoam. Dan kemudian konsumsi selada itu meningkatkan kemampuan superworm dalam mendegradasi styrofoam, sehingga salah satu modifikasi dalam riset saya waktu itu adalah hal tersebut. Dan ketika dilombakan di ICYS, nama panjang itu nama singkat sih, nama panjangnya International Conference for Young Scientists. For Young Scientists. Ya. Itu di Belgrade, Serbia. Di Serbia ya, itu ada di berita itu di Serbia. Ya. Baik, tapi saya pengen ngerti lebih detail kalau kenapa Azarel itu melakukan penelitian itu, apa yang dilakukan sudah? Berdasarkan metodologinya atau gimana? Metodologinya apa yang dipakai, lalu apa sih konkretnya yang dilakukan? Harus memegang superworm itu atau gimana? Waktu itu sebenarnya memang kalau misalnya melakukan riset itu pasti bisa melalui approach yang berbeda-beda, dan waktu itu memang beberapa approach itu memang kurang tepat, jadi saya harus melakukan repetisi beberapa kali. Direpetisi ya. Dan untuk kesahihan penelitian itu ya. Iya, benar. Malam-malam bersama superworm yang suaranya Itu kan kalau melakukan penelitian itu di mana? Di kamar waktu itu. Di kamar sendiri. Karena kita semua keberatan. Put it in your own room. Ya, karena tadinya saya mengerjakannya di ruang keluarga lah, terus habis itu cukup mengganggu semesta gitu. Ya. Jadi saya taruh di kamar saya. Tapi tidak saya bayangkan kamu bekerja di sebuah laboratorium di sekolah dan segala macam, itu di mana kamu melakukan itu? Waktu itu saya dalam riset ini kemampuan biodegradasi superworm dalam mendegradasi styrofoam itu hanya dilihat dari feses. Jadi yang diuji di dalam lab itu cuma fesesnya. Waktu itu setelah feses yang dikumpulkan sudah sesuai dengan kriteria riset, saya bersama mentor saya Miss Tisa, kami ke laboratorium biotek pasca sarjana UGM. Lalu habis itu beberapa treatments dilaksanakan di sana. Tapi saya juga melaksanakan beberapa di sekolah juga, dan habis itu juga di rumah dan analisis data, kemudian banyak membaca studi literatur.
Kemudian juga ada mentor dari Center for Young Scientists yang juga memberikan input bagaimana harus melakukan riset dengan lebih baik begitu. Nah, seluruh riset itu dilakukan dirinya, dan waktu presentasi saya pengen ngerti kayak apa kamu presentasi di sana di Serbia. Sebenarnya karena itu ICYS itu saya melihatnya waktu itu sebagai konferensi, bukan sebagai lomba, karena juga sebenarnya agak jiper juga sih, karena bener-bener ini pertama kali saya lomba yang bener-bener nggak sama orang tua, jauh banget dari rumah. Lalu habis itu juga ya awalnya sih pesertanya banyak dan mereka tuh sudah bisa dibilang salah satu yang terbaik dari negara masing-masing, karena negara yang ikut tuh ada dari Serbia, Thailand, Russia, Czech Republic, Hungary, Hungary ya. Banyak ya, cukup banyak ya. Cukup udah aku sebut. Ada Jerman juga. Tahun ini nggak ikut. Biasanya mereka ikut. Kalau jauh dari orang tua itu yang nangis orang tuanya kayaknya. Iya. Kalau kamu seneng-seneng aja ya. Adiknya adik. Iya, ada sampai sakit pas hampir opnam itu. Baik, kalau lalu disebut sebagai juara ini lalu di bidang apa sih, kategori apa yang membuat ya ini dapat penghargaan tertinggi di kejuaraan itu ya? Di bidang environmental. Dan pujiannya istilahnya apa? Puji-pujian dari dewan juri atau apa itu? Lebih apa yang unik dari penelitian Azarel? Komen dari juri mungkin, dari profesornya itu. They said it was very interesting. Very interesting. And useful. Sebenarnya saya cukup lupa sih, cuman reaksinya menurut saya sangat positif ya. Dan memang di ICYS tuh saya lihat kalau memang itu merupakan kompetisi, tapi di situ juga kita tuh belajar dari orang lain, belajar juga untuk sebenarnya di riset ini tuh tidak ada kompetisi, tapi yang ada kontribusi karena memang dan conference itu tadi ya istilahnya. Karena memang riset itu pasti nggak ada yang sama dan memang semua riset itu pasti ada gunanya. Baik, ini orang semuda ini dan bisa castis dan bisa sangat sedetail itu ya. Itu kan pikiran kita, saya ya orang tua ini, saya memang tidak terlalu istimewa, tapi bahwa anak usia SMP sampai sedetail itu dengan penelitian ini sangat luar biasa ya. Nah, ini sekarang saya tanya bapak ibunya, ini didiknya gimana? Makannya banyak, Rom. Kasih makan terus. Dia makan minimal 5 kali sehari. Oh ya? Tapi biasanya 7 kali. Minimal 5 kali baru. Saya lapar. Tetapi kan pasti ada metodologi orang tua itu kan selalu pengen anaknya seperti ini seperti itu ya, lalu dia istilahnya ya nggak bisa dikatakan, tapi ya harus saya katakan ini treatment tertentu pada anak-anaknya. Ini kira-kira apa yang dipraktekkan Pak Air sama Bu Imal nih? Ya Romo, kalau Romo bilang kami sebagai orang tua pasti punya harapan tertentu ya untuk anak-anak kami. Dan itu sudah kami diskusikan pada waktu kami pacaran, karena memang pada saat kami bertemu lagi tuh kami sudah usia matang, Romo. Jadi Mas Diri waktu itu lagi ambil S2 di Australia, lalu saya juga karena menunggu dia pulang, saya terus mengambil S2 juga di bidang pendidikan. Ini yang saya syukuri, Romo, karena ternyata saya itu diberi jalan oleh Tuhan untuk belajar tentang pendidikan. Saya S1-nya di pendidikan bahasa Inggris di Sanata Dharma. Alumni Sanata Dharma ini, FKIP ini, keguruan ya. Wah, ini jiwa guru ini. Jadi saya merasakan bahwa di situ juga saya menjadi seorang guru itu harus tahu psikologi perkembangan anak juga ya, Romo. Dan
saya bersyukur sekali saya mendapatkan itu, dan kebetulan saya dulu mengajar tuh di sekolah internasional, Romo. Oh, oke. Di sekolah Pelita Harapan. Pelita Harapan ya. Dan waktu itu saya awalnya mengajar di playgroup, lalu naik kelas di SD. Dan waktu itu awal transisi, tadinya kan masih pakai STEAM based learning gitu ya, Romo. Pada waktu itu transisi mau memakai International Baccalaureate. Ya, ya. Nah, di situ sebagai semua guru-guru itu kan harus belajar, Romo. Jadi kami dapat banyak workshop. Dan itu harus kami lakukan karena apa? Nanti kan ada di IB itu kan nanti akan ada asesor datang supaya kita bisa diakreditasi. Nah, satu hal yang sangat ditekankan oleh waktu itu curriculum coordinator kami dari Amerika. Dia menekankan bahwa pertama itu bahasa ibu, yang kedua multiple intelligence. Oke. Jadi waktu itu benar-benar sesuatu yang sangat baru nih ya, Romo, untuk seorang Imelda nih mengerti bahwa oh ternyata kecerdasan tuh memang ada. Kalau dulu masih 8, sekarang sudah 9 ya. Dan itu saya ngeliatnya tuh kayak wow banget. Berarti ya jane iki yo setiap orang tuh memang unik gitu. Setiap orang punya kecerdasan yang memang bisa ditingkatkan. Ditingkatkan gitu. Ya. Dan saya tuh termasuk yang rajin gitu loh, Romo. Semua saya lakukan gitu karena jadi kegiatan-kegiatan anak-anak itu disesuaikan untuk math, untuk ya maksudnya untuk mereka bisa ngelakuinnya. Misalnya anak yang pinter atau suka musik nih, belajar math tuh gimana gitu loh. Capek-capek dulu, Romo, saya nyiapin nangis-nangis, ternyata saya pakai itu untuk mengajar, Azara dan Joseph. Jadi dari dia kecil itu memang pertama saya hanya pakai bahasa Indonesia, baby itu loh, Romo. Ya memang saya nyanyi-nyanyi bahasa Inggris tapi berkomunikasi pakai bahasa Indonesia. Setelah bahasa Indonesia lancar, Azara cukup cepat. Jadi dia 10 bulan itu sudah bisa berbicara cukup banyak. Ulang tahun pertama dia sudah bisa nyanyi. Baru dari situ saya masukin bahasa Inggris, saya pakai bahasa Inggris. Lalu untuk multiple intelligence saya memang dari kecil saya tuh mau nyoba, Romo. Ini kalau aku lakukan tuh sebetulnya bisa improve semua nggak sih gitu. Sebetulnya dari rasa ingin tahu gitu loh. Jadi saya cobakan pada anak saya sendiri, Romo. Saya cobakan semua, terutama kalau linguistik udah jelas ya, Romo. Matematika lebih ke logical thinking gitu. Lalu musik, ya walaupun saya nggak bisa nyanyi, saya selalu nyanyi India. Kita nari-nari bareng. Terus dulu kecilnya dia sangat kinestetis, Romo. Tidak bisa diam. Saya pikir dia belajarnya kinestetis ya, ternyata dari hasil psikotes gaya belajarnya dia itu verbal dan audio. Oke. Ya. Nah, tapi saya memang mencoba, Romo, semua saya lakukan. Musik, akhirnya saya masukkan di sekolah musik. Untuk kinestetisnya saya masukkan les renang. Dan dulu saya selalu Azharel ini, Romo, dari ya kalau eksistensial mungkin dia taunya baru cuma aku siapa gitu ya, Romo ya. Dari 9 kecerdasan itu yang pelan-pelan grow-nya itu interpersonal. Dia lebih banyak game. Jadi dia cukup soliter dulu, Romo. Dia menikmati. She enjoys herself gitu. Jadi anak yang tenang gitu loh, Romo. Dikasih apa? Ayo Kak kita gambar. Ayo kita ngapain itu? Ayo gitu. Jadi semua kegiatannya saya masukkan yang klasikal. Musik, terus menggambar juga saya explore juga. Tidak ada target apa-apa, Romo. Jadi saya sama papanya cuma deal kami pengen jadi orang tua yang waras biar anak kami bertumbuh dengan normal gitu loh. Kami nggak mau target apa-apa. Mulai agak usia 4 tahun ya, 4 tahun kurang itu Azharel sudah mulai diikutkan lomba Electon Idol. Itu lomba pertama yang Azharel ikuti. Memang anaknya kan berani banget dulu, Romo. Jadi Mas Heru dan saya bilang sama Azharel tuh hebat. Azharel bisa naik ke panggung itu namanya juara. Dan biasanya juga deg-degan ya, Romo. Waktu
lomba itu mic-nya itu mati. Terus gurunya bilang sama saya gini, Mama ini diulang kalau Azarel mau. Kalau Azarel tidak mau, tidak perlu. Ternyata dia mau. Ya emang nggak menang sih, tapi buat kami itu luar biasa sekali. Dan kami melihat bahwa setelah itu kan Azarel suruh ikut lomba musik gitu, dia mau ya Romo ya. Dan biasanya memang menang gitu. Tetapi itu tidak menjadi target. Untuk menang tuh tidak menjadi target. Jadi dia melakukan semuanya tuh dengan happy. Pernah waktu dia TKB itu ikut lomba di Yamaha Musik itu, dia satu-satunya anak yang ikut 3 kategori. Elektron Idol, Elektron Solo, sama Elektron Rame-Rame. Tiga-tiganya menang. Tetapi yang membuat saya happy tuh ya Romo ya, saya dengar, dia dengar ada adik kelasnya yang nangis karena nggak menang, dia ikut Elektron Idol. Azarel bilang ke saya gini, bisa aku kasih pialanya ke dia? Kasihan. Dia nangis, aku kan dapet 3 gitu. Jadi saya dalam hati bilang terima kasih Tuhan, we're on track. Jadi nggak mungkin itu ya Romo ya yang membuat Azarel tuh mau mencoba, karena kami tidak pernah menarget. Hanya untuk pengalaman baru gitu. Dan lebih kami ini banyak berdiskusi Romo dari Azarel kecil. Jadi ya mungkin juga menerapkan WH question itu loh Romo. Who, when, what, where, why, how. Jadi dalam obrolan kami itu memang ini bagaimana, ini bisa terjadi, ini mengapa ini terjadi. Ya kami juga harus belajar Romo, kan banyak pertanyaan anak-anak tuh kan banyak yang luar biasa. Banyak yang luar biasa dan kita bingung kadang jawabnya. Iya betul. Jadi nanti kalau kami tidak bisa jawab, oke, Mama cari tahu dulu ya jawabannya ya. Atau kita baca bukunya sama-sama ya. Ya mungkin dari situ Azarel terbiasa juga jadi suka baca buku. Jadi kalau disimpulkan ini Sanata Dharma banget itu. Cerdas humanis. Baik, mumpung lagi ngomong tentang sekolahan. Sekolahnya di Montessori. Apa sih bedanya Montessori dengan sekolah biasa yang lain yang dialami Azarel ini? Di Montessori itu saya diberi kesempatan untuk mengembangkan potensi-potensi saya, karena di sekolah itu ada program seperti residential dan itu benar-benar membangun like our social skills. Dan membuat saya dan teman-teman saya juga mengerti jadi lebih kompak, lebih saling mengerti, we know how to organize stuffs. Dan juga di Montessori waktu itu kita ada Odyssey seperti itu dan Odyssey itu apa? Odyssey itu ada waktu itu ada beberapa, nggak cuma Odyssey sih, ada beberapa program sekolah di mana memang murid itu benar-benar diberikan kesempatan untuk memilih, untuk budgeting, untuk benar-benar berdiskusi kita maunya apa sih, yang terbaik buat kita, dan memang jadi independen sih kita. Lebih independen ya istilahnya. Baik, kalau dari pertimbangan bapak ibunya apakah dia masuk Montessori karena disuruh orang tuanya atau membebaskan atau gimana? Atau melihat memang keunggulan Montessori ini apa sih gitu? Iya, kalau kami melihatnya karena kelasnya pertama kecil ya Romo, lalu mixed age. Jadi Azarel ini masuk SD Montessori itu kelas 2. Tadinya dia sekolah di sekolah biasa, tapi kami melihat Azarel tidak cukup berkembang di situ. Dia stres, lalu dia tidak berkembang secara optimal gitu. Lalu kami melihat sepertinya yang cocok Montessori ini, karena kalau dulu di TK-nya kan lebih ke ini ya Mas ya. Kalau fast track itu lebih ke 7 Habits. Itu dia juga berkembang banyak di situ. Jadi kami pikir dengan bukan sok-sokan gaya ya Romo ya, cuma karena kami melihat memang yang orientasinya internasional juga kelebihannya pertama pasti bahasa Inggris. Kami tidak perlu mengirimkan Azarel untuk kelas bahasa Inggris karena setiap hari kan pakai bahasa Inggris. Lalu saya memang melihat tuh mix age group karena
waktu itu Azarel masuk kelas 2 itu berarti di lower kelas itu grade 1 to 3 Romo. Jadi disitulah Azarel belajar untuk berteman dengan teman sebayanya, untuk mengerti adik-adik kelasnya, untuk hormat juga sama kakak kelasnya, tapi juga bisa minta bantuan sama kakak kelas. Saya pikir itu oke banget ya, Romo ya. Baik, dan konon cerita tadi sudah diceritakan mamanya tadi kegiatan Azarel ini banyak banget. Ini tadi datang dari sini juga habis masih pakai baju seragam, harus ganti. Kegiatannya sendiri Romo nggak dipaksa mamanya. Kegiatanmu apa saja sih Azarel? Selain belajar tentu saja sekolah ya, tapi apa kegiatan yang lain? Saya les piano. Les piano. Kemudian drum. Ya, ballroom standard. Oke. Ballroom standard. Oh, ini dance ya? Ya, dance. Ini apa, dance macam ballet gitu? Bukan? Kayak Venus Waltz. Oh, waltz. Iya. Model gitu ya. Oke. Ya. Terus apa lagi? Sudah ya? Udah. Tapi memang ya saat Azarel ini atlet daerah sih Romo. Kemarin terakhir dia ikut PK-PON. Oh. Ya, PRAPON. PON, Pekan Olahraga Nasional. Ini PRAPON. Iya, PRAPON itu kan battle-nya ya Romo. Nanti dari situ akan ditentukan peserta dari tiap-tiap daerah. Tapi lalu Azarel karena sudah kelas 9 ya Romo, dia sendiri yang memutuskan untuk tidak melanjutkan ke PON. Karena dia mau fokus belajar. Iya. Tapi kemarin masih ikut lomba research lagi Romo, International Research Conference ya, di Bali. Di Bali. Competition. Sebutannya competition kalau ini ya. Jadi ini saintis tapi juga seniman dan seniwati dan supaya balance lah Romo. Balance ya. Tidak terlalu serius di lab karena dia kalau nge-lab itu serius banget Romo, mamanya khawatir. Nah, ini kalau pertanyaan sekarang soal apa ya? Siapa yang paling menentukan pendidikan Azarel di rumah ini? Yang paling dekat, lebih dekat papanya atau papanya pergi terus kayaknya ya? Semuanya ya. Oke, berarti. Ya kebetulan karena kami LDR ya Romo, jadi tapi saya selalu discuss sama Mas Heru. Jadi ini maunya gimana? Azarel sama Azarel karena yaitu Romo kami maunya Azarel terlibat. Apapun itu pilihanmu. Jadi juga belajar bertanggung jawab Romo, bahwa semua pilihanmu tuh ada konsekuensinya. Misalnya kayak sudah memutuskan ikut PK-PON, konsekuensinya ya latihannya setiap hari jam 6 sampai jam 10, jam 6 sampai jam 9, seminggu 4 kali. Seperti itu Romo. Terus nanti lomba-lomba, capek kan ya Romo. Tapi ya karena Azarel juga sudah tahu bahwa aku harus bertanggung jawab atas pilihanku, jadi tidak masalah. Semuanya bisa berjalan dengan baik. Jadi formasi di keluarga lumayan seru nih ya, artinya. Jadi dia sudah sejak usia muda sudah diminta untuk mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas keputusan. Oke, keren. Nah, kalau punya anak berprestasi seperti ini apa? Ada tips dan triksnya nggak menghadapi anak-anak ini? Kan pasti di rumah juga tidak gampang-gampang amat kan, karena dia terlalu pinter ya. Sekarang lebih aman, lebih aman. Kecilannya ya. Tadi masih mencari kan Romo? Papa apa? Kalau saya malah jadi teman diskusi Romo ya. Teman diskusi. Jadi kami ada beberapa hal yang saya suka diskusi sama Azarel ini, misalnya tentang sejarah Kalimantan Tengah, budaya Kalimantan Tengah. Terus ada beberapa sejarah umum juga, sejarah Indonesia atau tentang kepahlawanan Indonesia. Sama kami juga sama-sama drummer Romo. Sama-sama pemain drum. Jadi biar twinning. Wah, nanti suatu saat kita undang lagi Motivi main drum ya. Oke. Baik, saya kira papa mamanya harus kompak ya, memang menghadapi anak istimewa. Dan kami juga ini ya, Romo membiasakan dulu waktu TK juga di Fast Track itu
anak-anak ini harus mengutarakan, misalnya mereka diajarin kalau keberatan gitu. Dulu pernah waktu masih kecil tuh Azarel tuh papanya tuh melakukan sesuatu yang mungkin Azarel tidak suka, dia marah, namanya didatengin, papa Azarel keberatan, bla 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 bla. Oh, oke, papa minta maaf. Terus aku ngomong kayak gitu. Iya dulu lupa ya. Jadi memang harus ini ya Romo yang diulang-ulang yang three magic things itu ya. Ya, Sorry, thank you. Ya, oke. Excuse me gitu. Itu yang ya memang kami berdua memang terutama ya Romo, apalagi lihat Azarel seperti ini ya Romo ya. Yang kami mintakan ke Tuhan dan juga ke Azarel sendiri adalah supaya Azarel ini tetap on track gitu Romo. Jadi papanya bahkan pernah bilang gini, kakak, papa mama cuma pesan satu, Azarel harus jadi anak baik, semuanya akan ditambahkan, jangan culas, jangan mencoba-coba gitu loh Romo. Yang penting itu mau pinter kayak apa kalau kamu nggak bener itu nanti merusak kata bapak. Ya persis ini yang mau saya tanyakan, bagaimana supaya ya Azarel ini tetap seimbang gitu ya. Saya menyebutnya kan hidup ini fisik dan jiwa, badan dan jiwa, lalu ada yang fisik dan kerohanian dan apa namanya ya. Kalau ini ilmu pengetahuan itu tidak hanya pinter juga, tapi juga pembinaan moral dan segala macam, seimbang. Itu gimana keluarga menyeimbangkan ini? Coba kalau pengalaman Azarel sendiri gimana? Kalau dari saya sendiri sih, kegiatan saya itu papa mama selalu encourage untuk ayo kak coba ini dan memang selalu memastikan kalau segalanya itu balance. Dan kemudian juga papa mama are always there for me untuk diskusi macam-macam yang membuat saya, karena memang saya masih muda, masih perlu belajar banyak. Masih kecil ya? Masih kecil. Udah gede loh, udah tinggi, lebih tinggi dari mamanya. Enggak, lebih pendek. Dan memang pengalamannya kalau dibandingin papa mama tuh jauh lebih sedikit. Jadi memang kalau misalnya dihadapkan dengan suatu situasi yang memang menurut saya I don't know what to do, terus juga mungkin kurang familiar, biasanya saya tanya papa mama sih, diskusi kayak gimana kalau kayak gini, gimana kalau kayak gini, menurut papa mama gimana, karena papa mama kan udah hidup lebih lama, jadi pasti sudah lebih berpengalaman. Terus juga kalau secara rohani, papa mama memastikan kalau saya selalu ke gereja. Mau terlibat ya, selalu terlibat. Terus kalau bisa terlibat seperti Mazmur, kur, organisasi. Cuman memang saya memang kadang lumayan susah untuk hal-hal seperti itu karena jadwalnya lumayan padat. Padat sekali ya, sudah semudah ini acaranya padat sekali. Terus juga kalau kepo-kepo soal hal-hal yang rohani, kalau misalnya papa mama kurang bisa jawab, biasanya papa mama ajak ke expert gitu, ke Romo. Oh gitu ya. Jangan ke Romo saya. Baik, ini orang tua lagi nih yang jawab nih. Kan seringkali orang tua itu punya keinginan banyak pada anak-anaknya, lalu tanpa disadari dia memaksakan kehendaknya. Nah, bagaimana mendidik kemerdekaan Azarel nih? Ya Romo, memang ya jujur sih memang kita punya harapan-harapan tertentu ya Mas untuk Azarel, untuk nanti mempersiapkan dia nanti ke depan gimana. Tapi kami sampai di bawah, kami selalu tekankan ke Azarel bahwa dalam hidup ini yang perlu kita lakukan itu hanya berusaha sebaik-baiknya. So, nggak usah khawatir dengan hasilnya. Selama Azarel sudah melakukan semuanya dengan sebaik-baiknya dan dengan bertanggung jawab, that's enough. Cukup, buat kami itu cukup. Tidak seperti misalnya di waktu Azarel berangkat ke Serbia itu, ya pengenlah ya Romo anaknya mengharumkan nama bangsa
kancah internasional ya. Gitu. Tapi kami juga nggak mau membuat Azarel juga stres ya Romo ya, karena kami sendiri sudah lihat betapa sampai di situ tuh untuk Azarel tidak mudah. Ini anak umur waktu itu masih kelas 8 Romo, masih belum 14 tahun. Untuk seleksi di ICYS itu mentornya adalah seorang profesor biologi dari ITB. Pertama kali ketemu aja sudah dikumbah banget gitu. Jadi dan anaknya ini cukup tenang ya Romo. Jadi cuma ya oke gitu. Saya tanya gimana? Oke. Tapi gurunya kok langsung telepon. Guru mentornya kan selalu ini ya Romo, selalu lapor ke saya. Tadi tuh berat sekali Mama. Tapi kayaknya Azarel baik-baik aja Miss. Besoknya pecah. Nangis Bombay itu 1 jam karena dia merasa aku nggak mampu, aku nggak kuat. Saya cuma bilang, saya juga sedih ya Romo lihat anak saya nangis gitu. Saya bilang gini, ya Azarel umur aja belum 14 tahun, sudah dibimbing seorang profesor itu ya, namanya profesor ya mungkin bahasanya udah susah banget, dia nggak bisa nurunin. Tapi tenang aja, bala bantuan itu akan ada gitu. Maksudnya kan ada mentornya juga yang akan breakdown. And I'm here for you. Saya selalu bilang sama Azarel bahwa Papa and Mama are always with you. Jadi anytime you can come to us. Dan itu mungkin yang membuat Azarel tuh sangat terbuka sama kami ya. Karena kami juga nggak mau judge ya. Ya kalaupun agak kaget kan, kalau pertanyaannya kan untuk remaja itu sudah aneh-aneh ya. Maksudnya bukan aneh tapi macam-macam gitu loh Romo. Saya sama Siru juga harus belajar banyak ya Pak ya, harus belajar gimana caranya ngomong. Kami juga ikut parenting workshop, baca-baca juga gitu. Tapi ya itu, kami tidak ingin mengekang Azarel. Sampai Azarel pernah pulang dari Serbia itu bilang sama saya gini, Ma nanti kalau aku kuliah linjur gimana? Gak apa-apa, gak harus sains. Enggak, social studies juga oke, saya bilang gitu. Semua ilmu menurut kami oke ya Romo, kalau ditekuni dengan baik, dengan passionnya. Daripada nanti misalnya Azarel maksain ke satu jurusan tertentu karena misalnya wow atau kira-kira masa depannya nanti gimana, kalau nggak happy ya pasti nggak wow gitu. Itu aja sih Romo ya. Jadi kami cuma pengen Azarel tuh happy dalam proses berkembangnya gitu. Kalau prosesnya semacam ini saya bisa membayangkan tadi sebenarnya pertanyaan terakhir itu proses apa ya, membiasakan dengan budaya diskusi antara orang tua dan anak ya. Daripada kan seringkali orang tua bahasa perintah, bahasa harus gini, harus gitu, nggak boleh ini, nggak boleh itu, dan diskusi itu terjadi ya, di keluarga ya, di Pak Heru, Ibu Imel dan Azarel ya. Ya walaupun kami jauh pun kalau ada sesuatu yang harus kami diskusikan bersama atau doakan bersama, ada hal-hal penting yang ya udah kita video call. Sekarang sudah sangat terbantu dengan teknologi ya. Kadang-kadang kan kalau ngomong ke saya terus ngomong ke papanya 2 kali kerja, nanti kita video call bareng gitu. Dan satu yang saya ini ya pegang sama Mas Heru bahwa kita harus satu suara. Mama say no, Papa no, Papa no, Mama no gitu. Jadi nggak yang misalnya minta izin atau apa untuk melakukan apa atau pengen apa gitu Romo ke mama tuh kan banyak yang nggak boleh. Tapi nanti dia bilang ke saya, aduh nggak dulu deh Kak. Nanti dia bilang papanya, Papa tanya mama dulu. Susah banget sih ini, beneran harus dua-duanya tahu katanya. No way out. Baik, terima kasih ya, ini kita udah ngobrol asik ini. Terima kasih Azarel atas sharing pengalamannya, juga parentingnya Ibu Imelda dan Pak Heru ini ya. Nanti lain kali kita bisa sambung lagi ngobrol lebih jauh ya, dengan banyak hal saya kira yang bisa kita bicarakan bersama. Dan tanpa sengaja dari ngomong soal sains kita ngomong tentang family. Baik, terima kasih. Core-nya ya Romo ya. Baik, terima kasih, saya pamitan dulu. Guys, itu tadi obrolan saya Motivi dengan keluarga Pak Heru, Bu Imel dan Azarel, si juara dunia ini. Dan belum.
Saya kira kita banyak inspirasi dari obrolan ini. Semoga masih akan ada banyak azarel yang lain yang muncul di negeri ini. Dan juga kita bisa mengambil inspirasi dari obrolan para orang tua dalam berdiskusi, berdialog dengan anak-anaknya. Semoga acara ini menginspirasi dan kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.